Terkuak curahan hati Amanda Manopo soal hidupnya sejak ditinggal ibunda tercinta. Ya, di tengah sinar kebintangannya sebagai selebriti, Amanda pun justru mengaku meninggalkan sosial media. Ia juga mengaku tidak ingin memperlihatkan kesedihan ataupun kebahagiaannya kepada publik. Lantas, bagaimana sikap Amanda terhadap rezeki yang kini mengalir deras di dalam kehidupannya? Dan benarkah Amanda berbagi terhadap sesama karena merasa semua yang dimilikinya adalah titipan dari Tuhan? Tidak hanya meninggalkan sosial media, Amanda pun juga mengaku jika ia dan keluarganya masih diselimuti kesedihan mendalam sejak ditinggal ibunda tercinta Henny Manopo. Lantas apa yang dilakukan Amanda saat rindu akan ibunda tiba-tiba muncul? Benarkah untuk mengobati rindu, Amanda pun justru menghindari foto almarhumah ibunya? Di balik rasa terpuruk akibat kehilangan orang yang paling dicintainya, di sisi lain, Amanda pun justru sukses dalam karir dan juga bisnis hingga mempunyai banyak investasi. Lalu, seperti apa Amanda mengelola itu semua? Benarkah kesuksesannya itu kini tidak lepas dari kemandiriannya sejak kecil? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Amanda Manopo yang kini begitu terkenal karena perannya sebagai Andin mencurahkan isi hatinya soal kehidupan sebagai bintang yang tengah digandrungi oleh banyak penggemar. Ironisnya, saat dirinya menjadi idola yang memiliki jutaan fans, Amanda pun justru mengaku tidak lagi bermain sosial media karena tidak ingin memperlihatkan kesedihan ataupun kebahagiaannya pada siapapun. Tidak hanya itu saja, ia pun juga mengaku ingin menjalani hidupnya apa adanya dan tidak memaksakan orang lain untuk suka ataupun tidak suka. Makanya saya nggak main sosmed kan? Saya nggak mau main sosmed, saya nggak mau memperlihatkan kebahagiaan saya sama siapa, tidak memperlihatkan apapun yang saya lakukan. Ya biarin mereka menerka-nerka apa yang kayak ini, dia kayak mana lagi pacaran sama ini deh, mana pacaran sama ini deh, kayak mana begini, suka-suka lo deh, lo nggak tahu kalau misalkan gue udah ini, gue udah itu kan ya. Tapi namanya juga manusia, pasti kan nggak liput dari sebuah kesalahan ya, dimana kita juga lagi naik tapi banyak orang yang mencoba untuk menjatuhkan. Malah terkadang lebih baik saya menjatuhkan diri saya sebelum orang lain yang menjatuhkan, karena aku tidak pernah mencoba untuk membuat orang-orang itu untuk cinta ataupun suka. Jadi aku tetap jadi diriku sendiri aja ya, tetap menjadi Amanda yang apa adanya, yang pastinya kalian juga pasti tahu Amanda begini anaknya, Amanda begitu anaknya, tidak pernah untuk memaksakan untuk orang cinta ya. I'm not fake gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau misalnya masih banyak yang suka, masih banyak yang support. Kalau misalkan udah gak ada yang support dan ataupun gak ada yang suka ya udah. Di balik keputusannya untuk meninggalkan sosial media, Amanda pun yang kini meraup rezeki berlimpah dari aktingnya di sinetron Ikatan Cinta hingga mendapatkan penghargaan Silet Awards, mengaku jika semua itu hanya titipan dari Tuhan yang bersifat sementara. Karena itulah, Amanda pun juga membagikannya kepada sesama melalui aksi sosial. Rezeki ini kan cuma sebenarnya rezeki ini semua titipan dari Tuhan, hanya sementara sih. Yang penting itu kebahagiaan dan kesehatan
itu karena kan tidak dinilai oleh uang ya. Misalkan lu punya uang, lu bisa beli tempat tidur tapi tidak bisa dengan waktu dengan cukup yang tidur yang lama. Lu bisa beli makanan tapi lu tidak bisa membeli kenikmatan. Masih banyak hal sih yang tidak bisa dibeli dengan uang gitu. Jadi ya tidak mematokkan semua itu hanya karena uang gitu sih. Kalau saya sih prinsipnya kalau bisa kita yang harus tolong orang. Nah, itu yang selalu saya bilang, kalau kita bisa nolong orang itu kita itu bahagianya, saya bilang itu waduh nggak bisa dinilai dengan apapun. Jadi anak-anak saya itu ya karena dia lihat maminya seperti itu, nurun ke mereka. Dia memberi dari hati yang tulus. Dia bawa ada 20 dus waktu itu ya. Jadi sembako, terus dia kasih orang yang lewat, jadi random. Orang yang mungkin pada saat itu dia lagi kesedihan, nggak punya minyak, nggak punya apa, dikasih. Jadi itu maka saya bilang itu semua karena Tuhan sih. Jadi Tuhan tuh kasih balasnya itu berlimpah-limpah sama dia. Nah makanya kemarin lagi dia, nah kan saya kan masuk social care, ada nih social care ini kumpulan itu. Nah itu kan untuk anak-anak yang cacat, anak-anak yang ditinggalkan sama orang tuanya, mereka cacat gitu, ditempatkan. Saya pernah pergi di sana, pokoknya kondisi anak-anak yang benar-benar, pokoknya itu anak nggak mungkin sembuh gitu loh. Kondisi anak-anak tersebut itu benar-benar memprihatinkan. Dari curhatan Amanda Manopo yang meninggalkan sosial media, lantas seperti apa dirinya dan keluarga yang masih diselimuti duka sejak kepergian sang bunda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Setelah Amanda Manopo mencurahkan isi hatinya untuk tidak lagi bermain sosial media, secara mengejutkan Amanda pun juga mengaku jika ia dan keluarga masih terpuruk dan diselimuti kesedihan sejak ibunda tercinta pergi untuk selamanya. Ya, selain menguatkan diri sendiri, Amanda pun juga berusaha untuk menguatkan sang ayah yang begitu terpuruk karena kehilangan sosok cinta terakhirnya. Cinta terakhirnya papa yang membuat itu jadi sangat terpuruk, yang membuat yang kayak biasa tidur ada yang bangunin, biasa tidur ada yang nyiapin makanan, biasa tidur ini segala macam bla bla bla, itu dia ngerasa sekarang sendirian. Itu tugasnya anak. Tugasnya anak adalah menjalani sebuah kewajiban ya, menjalani porsinya sebagai sebuah anak aja. Kalau memang sudah, karena gini, laki-laki itu lebih sensitif iya, tapi tidak ingin mengutarakan sebuah rasa. Ada bapak lu bilang aku kangen sama kamu nak? Iya, nggak ada, tapi dipendam. Tiba-tiba dalam kondisi yang kayak bener-bener udah sedih banget, dia cuma nelfon, kamu apa kabar nak? Kalau misalkan banyak anak yang tidak notice, dia nggak akan tahu. Lebih baik gue pulang supaya bapak gue tidak notice dengan sebuah rasa yang kayak gitu. Aku tuh setiap hari pulang karena kan papaku sekarang tinggal sendiri ya. Papaku tinggal sendiri, hampir 2 bulan ini kan masih berasa terpuruk karena peninggalan mamaku.
Jadi ya yang lebih terpuruk itu bukan aku ataupun kakakku, bukan karena anak-anaknya, tapi karena yang cinta terakhirnya papa yang membuat itu jadi sangat terpuruk, yang membuat yang kayak biasa tidur ada yang bangunin, biasa tidur ada yang nyiapin makanan, biasa tidur ini segala macam bla bla bla, itu dia ngerasa sekarang sendirian. Terakhir nangis mungkin ya awal-awal waktu kemarin sih, waktu enggak waktu bener-bener terakhir aku lihat dia nangis ya di saat mami udah dimakamkan gitu. Iya gitu. Itu ya basically itu kan terakhir kalinya kan. Masih terpuruk dan diselimuti duka karena kehilangan ibunda tercinta. Ketika rasa rindu itu datang, Amanda pun memilih untuk berdoa agar sang bunda dapat beristirahat di dalam damai. Selain itu, Amanda pun juga memilih untuk tidak melihat foto sang bunda ketika rasa kangen itu muncul, karena hal itu justru akan membuatnya bertambah sedih. Bahkan, karena tidak ingin terjerembab di dalam rasa sedih yang teramat dalam, ketika prosesi tutup peti dilakukan, Amanda pun tidak melihat jasad ibunda untuk terakhir kalinya. Cuma doa aja, masa gue mau ngapain, mau nyusul mama gue? Lu gila-gilaannya lu. Enggak, aku tidak akan pernah mau lihat foto mama, karena itu akan lebih terpuruk. Karena mama meninggal pun aku tidak melihat jasad terakhirnya. Kalau dibilang sedih sih ya dia bilang pasti sesekali dia kangen gitu. Cuman dia pun bilang walaupun mami udah dipanggil Tuhan, secara physically dia nggak ada, tapi mami tetap ada di hati kita sih. Kalau kemarin sih ya dia nyari-nyari foto dia waktu masih kecil gitu. Dia bilang ada nggak foto-fotonya, foto-fotoin dong, dia bilang gitu. Terus ya udah dia ya mungkin keinget kali ya masa-masa kecil waktu mami yang selalu nemenin dia, nganterin dia ke sekolah gitu kan. Itu kan semuanya mami gitu, yang nganterin dia casting itu juga semuanya mami. Ya ada sih momen-momen dia kangen gitu. Ya bahkan aku pun kangen gitu. Ya puji Tuhan kemarin juga waktu sebelum wedding pun aku melakukan banyak hal gitu sama mamaku. Jadi ya bersyukur gitu, segala sesuatu yang kita pernah lewati ya kita syukuri aja sih saat ini gitu. Sebetulnya dia duluan sih yang ngomong gitu, ya Mana udah stop sedih lagi gitu, life must go on kan, dia bilang kayak gitu. Dan makanya once aku tahu dia ngomong kayak gitu ya aku pikir cuman aku yang bisa bertahan gitu, tapi ternyata dia juga bisa bertahan. Makanya aku bangga banget sih gitu, dia bisa bisa ngomong seperti itu, karena ya kita tahu yang namanya kehilangan, siapa sih yang mau merasakan kehilangan. Cuman ya aku percaya kita punya sama-sama iman yang baik gitu ya, kita sama-sama percaya kalau ini udah jalannya Tuhan. Dari pengakuan Amanda yang masih terpuruk sejak ditinggal sang bunda tercinta. Lantas, seperti apa kesuksesan Amanda Manopo di usianya yang baru 21 tahun? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Dul Jalani, saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ketika Amanda Manopo dan keluarganya masih diselimuti kesedihan karena ditinggal ibunda tercinta, di sisi lain Amanda pun terus mengukir prestasi dalam karirnya. Di usia yang baru menginjak 21 tahun, karir Amanda begitu cemerlang. Ya, hal itu pun juga terlihat dari suksesnya ia berperan sebagai Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Selain itu, Amanda pun juga sukses di bidang bisnis hingga bergelimang harta, serta berinvestasi dalam banyak hal seperti rumah, ruko, dan juga apartemen. Akan tetapi,
Amanda juga mengaku tidak mudah untuk mencapai itu semua. Jujur aku tuh orang yang sangat random sih. Jadi sebenarnya aku punya list. Tapi list itu ya udah, kalau misalkan memang ada rezeki ya beli, kalau misalkan ada yang ini ya beli, itu ya kalau nggak ada ya jangan dipaksa. Karena sesuatu yang dipaksakan memang tidak bagus kan. Ya kalau misalkan mobil itu kan transportasi, itu sering dipakai tiap hari. Aku kan juga pulang. Aku pulang, ya kadang-kadang nyetir, kadang-kadang pakai supir. Kalau rumah kapan? Tunggu lunas dulu ya. Ya pokoknya di tahun 2021 dia berniat, Mami, kalau sinetron ini panjang, aku pengen investasi rumah lagi. Oh, saya bilang bagus, saya bilang kayak gitu. Karena kalau rumah kan naik terus, kalau mobil kan menyusut, saya bilang gitu. Udahlah, rumah nggak apa-apa, itu buat investasi kamu untuk masa depan anak-anak kamu ke depannya, ya kan. Kita mah pokoknya kalau rumah, ruko, saya bilang kayak gitu. Di usia dia 20 tahun ini juga maksudnya kita bersyukur banyak investasi yang sudah saya beli untuk dia, ya kan, yang udah diinvestasi. Tapi kalau rumah mau berapa juga nggak apa-apa, kayak gitu, ya kan. Kalau saya sih pengennya dia buka usaha gitu supaya dia bisa mempekerjakan orang gitu, jadi membantu orang-orang. Makanya saya bilang, iya ntar Mi, ya bukalah bisnis yang bisa mempekerjakan orang, saya bilang gitu, atau buat apa namanya itu dia konveksi atau apa gitu kan, banyak pakai orang kan gitu. Jadi biar bisa kita itu memberikan peluang pekerjaan bagi orang lain. Pasti bersyukur, tapi memang saya cuma ngerasa ya udah, memang lagi rezeki aja, memang lagi jalannya aja. Kalau misalkan memang baik ya baik, kalau enggak ya enggak, ya udah. Yang pasti nggak ingin memaksakan untuk selalu jadi nomor satu, nggak pernah memaksakan untuk selalu jadi yang terbaik. Saya yang pastinya saya menampilkan semuanya apapun tuh dengan perasaan yang tulus dan yang ikhlas. Kesuksesan yang diraih Amanda Manopo rupanya tidak didapati secara instan. Ya, minatnya yang tinggi di dunia entertainment terus ia geluti sejak masih kecil hingga sekarang. Diakui almarhumah ibundanya, Amanda adalah anak yang mandiri dan sudah menjadi bintang iklan sejak masih kecil. Tak hanya itu saja, sang bunda pun juga mengaku jika Amanda sudah berpikir lebih dewasa melampaui usianya pada saat itu. Karena saya ngejalanin hidup ya, jadi saya nggak pernah merasa gimana, kayak cuma live day by the day aja. Saya misalkan hari ini saya sedih, ya besok itu jadi hari yang baru, saya melupakan hari yang besok lagi. Dan kalau misalkan saya mendapatkan semua penghargaan di hari ini, ya udah hari ini ya udah hari ini, besok kita coba untuk mulai lagi dari nol, kita bangun pagi, setidaknya masih diberikan kenafasan sama Tuhan dan kesehatan sama Tuhan dengan secara yang sempurna. Dari kecil juga saya udah bangga sama dia, ya karena apa, satu dia anaknya anak yang baik ya, penurut kayak gitu. Terus dia itu memang apa ya, kalau ditanya gitu sama misalnya dia syuting, Banda duitnya udah banyak ya katanya kayak gitu. Udah, untuk siapa? Untuk Mami, supaya nanti Mami jadi dia di dalam pikirannya tuh hanya mau menyenangkan Mami sama Dadinya aja, cari duit itu untuk nyenangin orang tuanya. Memang saya kan nggak mau, maksudnya banyak yang minta dia untuk iklan kan karena lucu, tapi saya nggak mau. Sayangnya nggak mau karena kasihan dia masih kecil. Saya pernah ikut dia iklan di usia umur setahun ya, sampai jam 1 malam ya kan, nggak tega liatnya. Saya bilang nggak mau saya. Nah iklannya keluar di saat dia usia 8 tahun di TV. Dia nonton iklannya itu vitamin B kalau nggak dari UNICEF. Itu filenya masih ada tuh sama teman saya, kebetulan teman saya produsernya kan Ibu Leni Lolang itu. Nah terus ya di situ dia minta, saya bilang aduh ya udah kamu masuk TV aja.
Saya bilang kayak gitu. Jadi dia karena bilang masuk TV, dia lihat TV dari belakang, maksudnya dari TV gitu, dia lihat emang bisa masuk ya mami dari sini. Namanya anak usia 8 tahun ya. Saya ketawa, iya bisa masuk aja. Tapi nggak bisa mami bohong, mami gitu. Ya udah berproses. Nah, Bukan aji mumpung atau apa sih juga enggak, karena kan mulai bisnis itu aku dari kecil emang juga ada bisnis, cuma emang kebetulan aja semuanya bergeraknya di saat yang tepat aja gitu. Aku pun juga pusing ngatur waktu, ngatur jadwal semuanya, tapi ya balik lagi ya, emang udah konsekuensi, emang akunya emang suka bisnis, lebih suka ke bisnis sih sebenarnya, karena kan dunia entertain kan nggak selamanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.